and Crew dari film Sleep Call. Kan sering kita belajar tentang parenting tuh tiap hari ya. Kita tuh nggak pernah tahu jadi orang tua tuh gimana gitu. Tapi yang saya selalu tanamkan dalam diri saya itu adalah selalu mendengar. Saya nggak mau jadi kayak bapak saya yang saya ngerasa nggak pernah mendengar gitu. Jadi suatu hari anak saya bangun siang karena saya nelpon dia kuliah di luar kota di Jogja di UGM Fakultas Psikologi. Terus saya tanya kok belum bangun gitu, sholat subuh gimana gitu. Jadi dia jawab, aku sleep call-an ya tadi malam gitu. Dibanding saya marah, apa sleep call-an ini, aku jadi penasaran gitu. Dan aku nanya, apa itu sleep call? Jadi dia menjelaskan, saya minta dia nulis. Dan saya pikir ini menarik. Saya pitching ke Santi, produsernya. Santi oke. Dan mulailah kita membangun cerita sleep call ini yang ternyata saya dudukin teman-teman kantor semuanya pernah melakukan sleep call itu. Oke, berarti saya udah ada gap generation kan. Coba kalau saya marah-marah sama anak, wah udah nggak dapat ide ini gitu. Jadi itu awalnya, dan ternyata itu sleep call adalah fenomena yang muncul cara berkomunikasi Gen Z terhadap rekan-rekannya ya, yang sedang hype lah, sedang jadi fenomena gitu. Nah, aku pikir sebagai orang tua di situ aku pikir kalau ini berlebihan pasti ada efek buruknya dong. Jadi film ini memotret hal buruk yang terjadi jika kita berlebihan terhadap segala sesuatu gitu. Itu di kita. Itu adalah sarana untuk pelarian. Mendapatkan tokoh, aku percaya tokoh itu. Dan lucunya waktu itu aku lagi di Jepang, lagi liburan, terus ditawarin untuk project ini. Ya udah, kenapa enggak gitu. Jadi pulang dari Jepang langsung reading. Begitu nyampe reading langsung mumet baca naskahnya. Sebenarnya di part itu, ini aku belum pernah ngomong ke media manapun ya. Mungkin di Solo karena Dela ngomong itu waktu dia persiapannya jadi mepet, karena ya jodohnya menemukan dia itu dalam tight yang sangat minim ya. Jadi aku statement di sini sekalian minta maaf sama Dela, tidak ada ruang yang cukup untuk dia mendevelop karakternya mungkin atau apa, dia harus kerja ekstra keras untuk bisa perform dengan baik, dan hasilnya memang baik gitu. Cuman kan mestinya aku memberi dia ruang yang lebih gitu untuk dia mendevelop karakternya gitu. Mungkin next time ya. Iya, pasti masih. Nah itu dia, balik lagi, aku percaya tokoh itu jodoh-jodohan. Ya mungkin jodohnya Dela itu ke Bella gitu. Jadi yang menarik di situ. Terus kalau ngomongin proses syuting apa proses karakter? Barengan toh? Kalau proses syuting, jadi kalau yang lain itu sudah mulai reading itu selama 2 mingguan ya Mas ya gitu. Kemudian saya masuk tuh di 1 minggu sebelum syuting gitu, dan nemu dia tuh terakhir. Jadi udah itu bukan terakhir ya. Bener, alhamdulillah gitu. Lagi anak-anak liburan di telepon. Dia harus pulang dari Jepang. Pulang langsung mumet. Ya, dan alhamdulillah di sini kita didampingin oleh Mas Rukman Rosadi yang kebetulan main juga dan selaku acting coach kita gitu, yang alhamdulillah ada dia gitu. Kalau enggak ya kita mungkin PR-nya makin banyak lagi kan kalau dibantu dengan dia gitu. Dan istilahnya digodok dulu karakternya sampai mateng, habis itu baru masuklah ke syuting gitu. Syutingnya tuh selama 21 hari gitu sih. Ini berarti Lagi kan jodoh-jodohan lagi nih. Lucunya ketika aku lagi reading itu tuh ada temen SMA. Nggak lucu ya, mana sih bener. Sedihnya. Sedih. Iya ya ngomong ya. Prihatinnya. Enggak, maksudnya kan kayak lebih ke situasinya tuh. Tapi kan nggak lucu situasinya bagi dia orang dia terjerat. Betul juga. Black comedy dong. Iya yo. Dilalah. Terjemahannya apa ya? Dilalah. Ya itu benar ya. Dilalah. Pas lagi reading, ya kenapa jawab? Waktu reading, ada temenku itu dia punya karyawannya itu pinjem ke pinjol. Jadi temenku yang jadi apa sih namanya? korbannya. Bukan korban, yang Penjamin. dikasih penjamin, karena dia bosnya kan. Jadi temanku yang jadi penjamin, dia yang dibombardir tuh sama orang-orang pinjol, diteleponin, dimaki-maki, di WhatsAppin yang kata-kata yang lumayan kasar gitu. Pas banget. Aku lagi proses workshop ini gitu, ya udah sekalian ku tanya-tanya lah gitu.
Dan apa yang si orang-orang pinjol ini ancam ke temanku itu yang aku pakai untuk syuting ini. Mbak, mungkin sedikit pesan Mbak untuk korban pinjol atau mungkin masyarakat yang agar nggak terjerat pinjol ini sendiri, mungkin seperti apa Mbak? Mungkin aku bisa memberikan saran ya, apapun yang kita lakukan kita harus tanggung jawab gitu. Ya kalau memang mau pinjam ya pinjamnya di tempat yang legal gitu kan ya. Dan kalaupun pinjam ya emang harus punya tanggung jawab untuk mengembalikannya sesuai tepat waktu gitu aja sih. Dan jangan konsumtif. Benar. Bukan pinjam buat foya-foya. Itu yang paling penting ya. Benar. Jangan cuma FOMO doang gitu kan. Kata pemerintah kan ngutang nggak apa-apa. Makanya kalau foya-foya tuh ngajak teman. Jadi bisa ngejudge orang lain gitu. Kadang-kadang kan kita ngejudge di grup WA. Wah ada teman gue lama nih nggak banget itu. Sudah memendam rasa malu dan kita lupa untuk membantunya. Cukup menyenangkan, dibimbing dengan baik juga dengan Mas Rosa, Mas Fajar, dan disupport penuh banget sama teman-teman cast yang lainnya juga. Jadi aku ngerasa setiap aku datang tuh selalu bilang aduh nervous, yang lainnya juga bilang nggak apa-apa kok, sama kita nervous juga. Jadi ya alhamdulillah sih aku untuk film pertamaku aku dapat lingkungan yang sangat-sangat menyenangkan dan nggak kapok lah. Karakter di film ini lebih ke seperti apa? Untuk namanya dulu. Untuk karakter aku di sini namanya Nur. Kebetulan karakter ini tuh pertama dikasih Mas Fajar tuh cuma ini nanti karakter pakai kerudung, cuma bilang gitu aja. Terus aku lagi mikir, terus aku nanya kan terus kayak gimana karakternya maunya, terus kata Mas Nugroho saya coba aja dikembangin sendiri, nanti tanya-tanya sama Mas Rosa. Akhirnya aku mikir apa ya kira-kira karakter yang sekiranya tuh relate gitu, yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah aku tuh ngeliat tuh kayaknya aku sih pertama tumpuan aku ke ibu-ibu yang suka naik motor ngesen kanan padahal belok kiri itu loh. Nah aku ngeliat aku tuh ngerasa kayaknya cocok deh kalau Nur tuh kayak gitu. Nah akhirnya aku observasinya dari komentar-komentar yang biasanya aku dapat di sosial media. Aku tuh biasanya mungkin looksnya tuh rada kayak Nur dengan komen-komen yang bisa dibilang agamis tapi menjatuhkan gitu. Dan nggak menjatuhkan, nggak sadar. Iya, nggak menyadari bahwa sebenarnya dengan komen itu juga udah menimbulkan dosa gitu kan. Jadi aku ngelihat Nur itu kayak seorang yang naif, tapi ya emang dia nggak sadar kalau dirinya sendiri itu naif. Jadi aku membangun karakter. Buat warga Solo, sedulur-sedulur KB, jangan lupa nonton film Sleep Call. Film ini mencoba memberikan penawaran baru, rasa tegang, rasa takut di bioskop. Setelahnya kamu akan terhibur dan berpikir kembali untuk melakukan hal-hal yang mengancam jiwa kalian kelak. Mbak Bella. Halo buat Caca Solo, jangan lupa nonton Sleep Call. Kalau kalian mau tontonan yang mikir atau tontonan yang memberi kalian kayak bikin puzzle dan nemuin jawabannya di ending, atau kalian memberikan tontonan yang bikin kalian diskusi bersama teman, atau tontonan yang bikin kalian ser-seran baper-baperan sama Biowan, nonton Sleep Call di bioskop sekarang. Jangan lupa sama Raka, kalau nggak nonton sekarang Jangan lupa nonton Sleep Call di bioskop karena akan lebih menegangkan untuk nontonnya di bioskop. Yang nggak nonton di bioskop dapat dosa, siksa neraka. Terima kasih. Makasih ya. Yoi. Wes dulu foto apa ya pengalamannya lah selama ini di